Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Muryanto di channel Dadi Timar. Alhamdulillah hari ini bisa membuat konten lagi. Rekan-rekan, sebagaimana kita ketahui bersama, hampir di semua daerah angka COVID meningkat drastis. Saya berharap rekan-rekan seluruhnya yang menyaksikan konten ini senantiasa dilindungi oleh Allah, diberikan nikmat berupa kesehatan. Nanti akan saya sampaikan rekan-rekan terkait dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2021. Instruksi ini keluar untuk bagaimana pemerintah berupaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Mari kita ikuti, nanti akan saya paparkan instruksinya supaya rekan-rekan akan mudah memanainya. Seperti ini nanti mudah-mudahan bisa membantu memberikan pemahaman, karena kebetulan saat ini harinya masih libur dan instruksi Menteri Dalam Negeri ini nanti akan mulai berlaku hari Selasa ya, tanggal 26 Januari 2021. Makanya saya buat dulu di hari Minggu ini, mudah-mudahan ini bisa membahani kita seperti apa isinya, ada apa di instruksi Menteri Dalam Negeri itu. Mari kita ikuti sama-sama. Baik rekan-rekan, inilah instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Hal ini kenapa muncul instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2021 ini adalah sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden untuk menginstruksikan bahwa kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk diperpanjang, yang tadinya diberlakukan tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari 2021 nanti. Saat ini rekan-rekan, kenapa ini diperpanjang? Karena memang ternyata angka terkonfirmasi COVID ini bukan semakin turun tapi semakin meningkat. Kemudian yang kedua, angka kematian terhadap COVID juga semakin bertambah. Inilah yang menyebabkan beberapa daerah mengalami atau ditetapkan sebagai zona merah. Artinya daerah itu adalah daerah rawan karena memang angka COVID-nya naik. Hal ini dilakukan karena Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, ini KPCPEN ini, terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang pada periode 11 sampai 25 Januari ini dipandang belum begitu optimal, sehingga perlu dilakukan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan instruksi nomor 2 tahun 2021. Ini ditujukan kepada gubernur dan bupati wali kota, dan sekali lagi saya mengingatkan rekan-rekan, karena kita ini berada dalam satu sistem penyelenggaraan pemerintahan, makanya tugas dan tanggung jawab ini mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa dan kelurahan. Saya sangat berharap rekan-rekan saya yang bertugas di desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, marilah sama-sama kita menjadi motivator untuk melakukan pencegahan COVID-19 ini agar tidak semakin berkembang. Ini ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati wali kota yang ada di daerah Jawa dan Bali. Nah, apa saja yang diatur di sana? Ini ada di instruksi yang kedua ini. Pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud diktum 1 tadi yang saya sebutkan di atas tadi, antara lain sebagai berikut. Jadi rekan-rekan, saya akan sampaikan intinya, kemudian penjenengan nanti secara komplitnya bisa melihat langsung di layar penjenengan. Yang pertama adalah membatasi tempat kerja perkantoran dan menerapkan WFH 75%. Jadi yang masuk hanya 25%, ini pun harus tetap memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat lagi. Hal ini kenapa rekan-rekan? Karena memang nanti penjenengan
ketika akan memberikan pelayanan atau meminta pelayanan kepada pemerintah, kantor nanti kekuatannya hanya 25% atau 1/4 dari organik yang ada, tugas yang ada itu hanya 25%, karena memang yang 75% harus WFO. Mohon maaf, harus WFA, bekerja dari rumah. Kalau WFO ini kan dari kantor, dari office. Yang berikutnya untuk anak-anak kita, adik-adik kita, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Kemudian yang ketiga, untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan pokok dan lain sebagainya, itu energi, komunikasi, ini tetap menjalankan kegiatan beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat lagi. Jadi untuk sektor-sektor yang vital yang terkait dengan kebutuhan pokok, kemudian energi, ini boleh beroperasi 100%, tetapi dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Yang berikutnya, yang D, melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan, terdiri dari kegiatan restoran. Jadi pengusaha resto, tempat makan dan minum, ini yang melayani hanya 25% untuk makanan melalui pesan antar. Jadi maksudnya begini rekan-rekan, kegiatan makan minum di tempat ini sebesar 25%. Artinya dari kapasitasnya hanya disediakan 25%. Jadi kalau misalkan rumah makan itu kapasitasnya 100 orang, rumah makan itu maka akan melayani maksimal 25 orang, sedangkan kegiatan yang lainnya diupayakan untuk melalui kegiatan pesan antar, atau boleh pesan langsung dibawa pulang, tidak makan di tempat kecuali yang 25%. Kemudian juga pembatasan jam operasional. Pembatasan jam operasional ini untuk pusat perbelanjaan atau mall ini sampai dengan jam 20 atau jam 8 malam. Kemudian yang berikutnya, yang E, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kemudian ini rekan-rekan untuk tempat ibadah, saya agak cepat ini. Jadi untuk tempat ibadah ini pembatasan kapasitasnya sebesar 50% dari jumlah kapasitas yang yang dimiliki oleh tempat ibadah. Misalkan masjid itu mampu menampung 100 orang, maka yang beribadah di sana maksimal 50 orang. Kegiatan di fasilitas umum, budaya, kemudian dapat menimbulkan kerumunan, maksudnya kegiatan yang di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan ini dihentikan untuk sementara. Sekali lagi, kegiatan fasilitas umum dan kebudayaan, misalkan ini nanti akan menjadi pembahasan tentunya, seperti orang mantu dan lain sebagainya, ini akan dihentikan sementara. Kemudian dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum. Cakupan pengaturan pemberlakuan ini, rekan-rekan, ini kriterianya adalah ini. Dilakukan di mana? Ini kriterianya. Jadi yang saya sampaikan di atas tadi diberlakukan di mana, kriterianya yang pertama adalah di daerah-daerah yang tingkat kematiannya di atas rata-rata tingkat kematian nasional. Kemudian yang kedua adalah di daerah yang tingkat kesembuhannya dari yang terkonfirmasi ini, kesembuhannya di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional. Kemudian yang berikutnya, tingkat kasus aktif di atas tingkat rata-rata kasus aktif nasional. Dan yang terakhir adalah tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit. Jadi bed okupansinya ini untuk ICU-nya dan ruang isolasinya di atas 70%. Ini diberlakukan sebagaimana yang saya sebutkan di atas tadi. Kemudian
Diktum keempatnya, pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud diktum kedua tadi yang saya sebutkan di atas tadi, itu khusus untuk di Jawa dan Bali dengan pertimbangan seluruh provinsi pada wilayah tersebut memenuhi salah satu atau lebih dari 4 unsur kriteria yang tersebut pada diktum 3. Jadi yang ada di diktum ketiga tadi itu memenuhi. Kemudian yang berikutnya rekan-rekan, selain pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud diktum kedua, agar daerah lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan. Jadi kita diminta untuk lebih mengintensifkan kembali, lebih berusaha lagi untuk semakin menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker yang baik dan benar. Jadi tidak boleh maskernya ditaruh di dagu, harus digunakan dengan benar. Mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Di samping itu, kita juga diminta untuk memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracking, kemudian perbaikan treatment, termasuk untuk peningkatan fasilitas kesehatan seperti tempat tidur dan ruang ICU. Jadi ini memang kita diminta untuk lebih mengoptimalkan dari apa yang sudah kita lakukan. Ini yang penting rekan-rekan, pemberlakuan Instruksi Menteri Dalam Negeri ini nanti nomor 2 tahun 2021 ini langsung bersambung, nanti akan diberlakukan pada hari Selasa tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021. Jadi yang kemarin instruksi yang sebelumnya itu sampai dengan tanggal 25, tanggal 26-nya ini langsung diberlakukan. Kemudian dihimbau juga diinstruksikan kepada seluruh gubernur dan bupati wali kota, termasuk kita ini karena kita bagian di dalamnya, untuk tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Jadi malah ada perintah untuk memberikan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan. Kemudian yang berikutnya, rekan-rekan, yang ke-8, diminta untuk mengoptimalkan posko Satgas COVID-19 mulai di tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa sampai dengan di wilayah RT dan RW. Khususnya untuk wilayah desa dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 dapat menggunakan anggaran pendapatan belanja desa. Jadi APBDes-nya dapat diarahkan untuk kegiatan ini, rekan-rekan yang ada di desa ini dapat menggunakan APBDes untuk mengoptimalkan posko ini. Kemudian yang berikutnya, berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif maupun cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan. Ini memang nampaknya harus dilakukan karena memang banyak masyarakat yang sudah mulai semakin mengabaikan protokol kesehatan, makanya harus ada tindakan yang jelas. Ini perintahnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya, melaporkan hasil monitoring secara berjenjang terhadap kegiatan ini, PPKM ini, kepada Menteri Dalam Negeri. Kita diminta untuk melaporkan seluruhnya. Untuk itu, rekan-rekan dalam mengamanahkan ini diminta kita untuk membantu semuanya saja yang menyaksikan konten Dadi Timar. Mari sama-sama kita membantu menerapkan protokol kesehatan. Semoga COVID ini benar-benar bisa kita kendalikan, dan mari sama-sama saling mengingatkan warga masyarakat. Mari sama-sama untuk menerapkan protokol kesehatan karena memang angka COVID semakin naik. Dengan pemberlakuannya Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 ini, maka Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2001 tanggal 6 Januari 2021 akan
sambung dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2021. Dan ini dikeluarkan baru saja kemarin tanggal 22 Januari 2021 rekan-rekan, dan ini nanti akan efektif dilakukan mulai tanggal 26, artinya menyambung kegiatan yang sebelumnya. Itu rekan-rekan, ada apa dengan instruksi sudah saya sampaikan, bahwa ternyata angka COVID-nya semakin hari semakin meningkat, dan kita cukup prihatin karena angka kematian juga semakin meningkat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti untuk lebih detailnya silakan penjenengan baca sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa membahani kita semua untuk lebih menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Semoga kita segera terhindar dari dan segera keluar dari COVID ini, dari pandemi ini, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Amin. Matur nuwun, nyuwun pangapunten, mungkin karena kecepatan dan lain sebagainya cara saya menyampaikan. Setidaknya ini untuk membahani kita untuk mengetahui bahwa ada PPKM tahap 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.